sibuk semuanya. Saya sebenarnya pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu, alhamdulillah, syukur pada Allah yang atas nikmat dan karunia-Nya lah kita hari ini bisa ketemu lagi kumpul-kumpul di sini ya, sesuatu yang sama sekali mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya ya, apalagi setelah masa pandemi yang begitu lama. Dan salam serta salawat tak lupa kita selalu sampaikan kepada kita Nabi bisa Muhammad SAW. Semoga rahmat selalu dicurahkan kepada kita dan semoga kelak bisa memberikan syafaat yang ikhlas. Insyaallah, alhamdulillah, benar-benar saya pribadi sangat-sangat bersyukur dan tidak menyangka. Pertama adalah bisa ke Surabaya, sesuatu yang sudah saya idamkan sejak lama, tapi akhirnya baru diizinkan sama Allah sekarang ini ke Surabaya, dan itu pun benar-benar rasanya kayak mendadak gitu. Jadi, tapi itulah kekuatan doa ya, insya Allah bahwa seperti ketika kita berdoa gitu, Allah mungkin nggak langsung kabulkan, dan Allah itu mengabulkan doa dengan 3 jalan. Jadi kalau kita berdoa, yakin dulu bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada 3 kemungkinan dari jalan. Kalau kita pasti berarti kalau doa pengennya majus gitu ya, langsung dijabah, langsung terkabul. Itu bukan nggak mungkin, itu pasti mungkin ya. Cuman ada 2 kemungkinan lagi yang mungkin menurut kita itu nggak sesuai harapan. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan, takdir atau apapun yang Allah kasih ke kita, itulah yang terbaik ya, lebih baik dari jawaban doa kita atau bahkan yang terbaik. Jadi kadang doa itu nggak langsung dikabulkan, bukan berarti Allah nggak sayang, enggak. Bukan berarti Allah itu nggak mengabulkan doa juga, enggak. Allah itu bisa jadi akan memberikan kita sesuatu yang lebih baik dari harapan kita, dari keinginan kita. Ya, bisa jadi juga Allah nggak mengabulkan doa kita sekarang gitu. Tapi nanti ketika di akhirat di surganya baru Allah berikan kebahagiaan yang hakiki. Atau mungkin juga doa kita itu terkabul ketika kita bahkan sudah nggak ada. Soalnya kita doa kita jadi soleh, sampingnya nanti kita sudah dari bandel. Itu saya sering dengar cerita ya, kalau ya. Jadi ibunya itu nggak pernah putus asa berdoa untuk anaknya gitu ya. Kayaknya tuh kalau dia dengan pandangan manusia biasa kan nggak mungkin dia anaknya udah gitu kan. Tapi ketika ibunya nggak ada, justru saat itu anak itu tiba-tiba seperti ya namanya hidayah, itu adalah haknya Allah menurunkan kapan saja. Nah itulah di saat itu anak itu sadar, terus kemudian dia dan soleh, saat ibunya nggak ada. Nah itulah saat doa ibu itu terkabul. Nah ini balik lagi soal doa, kita fokuskan misalnya kita ngomongin doa ibu ya. Saya sebagai ibu itu juga belajar bahwa kita sebagai ibu itu harus yakin bahwa doa kita untuk anak kita itu makbul, maksudnya dijawab pasti, tembus nggak pakai penghalang. Maka kita harus belajar sebagai ibu itu menahan emosi atau perasaan negatif terhadap anak ketika ujian datang. Anak ini misalnya buat kita tebel, sedih dan sebagainya, kita jangan sampai menggunakan kata-kata yang mau sekali nanti akan kita sesali kemudian. Karena kita kadang-kadang kalau emosi kan pengennya kan kayak dalam tanda kutip kalau bahasa dramanya itu ngutukin anak itu, kamu nakal, kamu ini, kamu tuh berada ya, kamu nggak bisa jadi anak sukses kalau kamu begini terus. Nah itu harus dirubah stigma kayak gitu. Kita belajar dari, saya lupa ibu dari siapa ya, ulama terkenal kalau nggak salah Imam Masjidil Haram yang ya saya atau sudah sekolah saya partner siapa, beliau itu waktu kecilnya dianggap dalam tanda kutip nakal. Padahal nakalnya itu ya paling kalau saya membaca itu bukan cuma ya, tapi waktu itu mungkin ya bandel meratapi nasi yang model itu. Tapi ibunya kesal gitu, sebel. Cuma ketika marah, ibunya itu cuma bisa melus dada sambil doanya itu dibuatkan positif. Jadi nggak ada kamu kalau nakal itu kamu nakal, nggak digituin. Hati-hati ya dalam ucapan dalam doa. Ini saya juga lagi belajar. Jadi saya mereka ibu itu, ibunya itu bilangnya maaf, kamu kalau gini terus nanti ibu doain kamu jadi imam Masjidil
haram. Ini hatinya gemes, kesel. Tapi dia bisa mengucapkan kata-kata yang positif gitu loh. Mungkin dalam hatinya itu pengen marah gitu loh. Tapi dia banyak positif. Nah itu yang harus kita tiru sebenarnya. Karena di saat marah itu kekuatan dari hati kan sangat kuat ya. Nah itulah PR-nya. Maka ketika kita berdoa satu kali harus yakin Allah akan mengabulkan doa. Itu hati-hati dengan ucapan kita. Apalagi anak itu ada ucapan doa. Terus ketiga, ketika kita doa kita, harapan kita itu gak kabul, artinya Allah itu memberikan sesuatu di luar harapan kita, itu belum tentu berarti Allah tidak mengabulkan doa. Tapi Allah itu sedang memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta gitu. Dan ketika misalnya sampai kita mati pun nanti misalnya kita gak merasa kayak doa yang dulu gak pernah dikabulkan, jangan pernah berpikiran begitu. Karena kita gak tahu Allah kapan mengabulkan doa. Allah itu tahu waktu yang paling tepat untuk kabulnya doa. Dan kita harus di sini harus berprasangka positif atau berhusnuzon sama Allah. Kita harus berprasangka positif. Nah itulah iman. Iman itu percaya, keyakinan kita sama Allah itu harus kuat. Kalau kita nggak kuat keimanan kita atau keyakinan kita sama Allah, ya kita akan bergoyah, kita merasa kok Allah gini amat sih sama aku gitu ya. Kok aku udah baik kayak gini, sholat ya kemarin kok aku nggak kabulin. Dan itu kan ada di bulan kalau kita nggak percaya sama Allah. Jadi ketika kita menemukan hadis-hadis semacam itu, ya kita yakini memang insya Allah semoga itulah emang benar gitu loh. Ya kan kita mengambil kebenaran itu hanya sebatas baca. Tapi ketika ujian itu datang, nah itulah saatnya kita tuh sebenarnya menerapkan apa yang kita baca. Tapi memang susah. Tapi saya lagi memang makanya tentunya datang kajian ilmu ini apa? Karena setiap kita kajian saat kita jauh adalah diri ikhlas. Kayak baterai ini ya, nobel, kita bawa nobel terusnya. Supaya paling kan, saat kita lupa bahwa kita lagi diuji, diingetin nanti sama pesertanya, misalnya bahwa ujian itu dan oh iya ya, dan tulis dan diuji ya. Ingat kan, kajian itu ilmu itu penting. Jadi kita menghadapi apapun masalah dalam hidup, itu soalnya kita lebih ada kekuatan. Kekuatan itu apa? Olah, wala bilang. Jadi memang tiada daya dan kekuatan melahirkan dari Allah semata gitu. Jadi kata-kata Allah wala quwwata illa billah ini benar-benar apa ya? Itu tuh pengingat buat kita supaya kita ini nggak sombong. Ya, karena tadi artinya nama bilang Allah wala quwwata illa billah kan tiada daya dan kekuatan melahirkan karena Allah semata. Itu mengingatkan kita bahwa apapun hasil yang kita dapatkan sampai detik ini, bisa jadi ini, jadi itu, lulus ini, itu bukan karena kita sendiri yang hebat, bukan karena kita sendiri yang pintar atau orang tua kita yang mengajar, bukan. Tapi itu karena Allah. Jadi karena Allah itu kayaknya gampang ya dibuat, tapi sebenarnya kalau dirasapi itu kita akan merasakan lebih syukur yang lebih nikmat. Kenapa? Karena di hati kita udah gak ada rasa sombong, gak ada rasa iri atau dengki melihat orang yang sukses misalnya. Kadang-kadang kita ada penyakit namanya penyakit hati ya. Salah satunya itu penyakit hasad. Nah ini emang ini penyakit hati. Saya baru ada kajian kebetulan 2 minggu lalu itu besar tahun itu bahas tentang ini. Nah ini cocok bahasanya ya. Jujur aja saya juga kadang terselip rasa-rasa hasad ini. Hasad itu apa sih? Hasad itu kalau bahasa Indonesianya SMS. Susah melihat orang lain senang melihat orang lain besar. Ini jujur aja sempat menghinggapi hati saya ketika begini ya. Saya kan insya Allah ya di Jakarta awalnya nggak kenal siapa, kemudian Allah takdirkan saya mulai kenal ini itu, terus bisa ngomong dan sebagainya, diundang acara sana sini, ada fashion show, siapa desainer ini diundang. Sekarang dengan pandemi saya melihat teman-teman saya yang masih aktif ikut ini itu diundang, jujur ya dalam hati kecil pasti ada rasa aku kok sekarang nggak bisa keluar ya kayak gini, enak bangetnya diundang apa orang berubah ya sama aku kayak sebel ya kayak ini gitu namanya rasa. Nah itu kalau dipelihara kita pusing bahayanya rasa itu bagaikan api yang menggerogoti
kayu bakar. Jadi cepat hangusnya tuh bus gitu. Menggerogotinya tuh kitanya sendiri. Kita kan semakin jadi orang tahu hasad itu. Pertamanya cuma nggak suka lihat orang lain senang. Lama-lama tuh bisa tuh aku harus bisa buat orang lain itu susah. Jadi mau menghilangkan rasa senang itu pada orang lain. Nah itu kan mau sudah balik ya. Dan bahkan pada level tinggi saya dengan waktu itu kajian itu bisa sampai mau sudah balik dengan orang ya. Kalau di sinetron itu kelihatannya nggak mungkin tapi ternyata bisa. Bahaya banget. Jadi nah cara mungkinnya hasad itu timbul kenapa sih tadi itu karena kurangnya rasa syukur. Terus karena merasa dirinya yang paling mampu, yang paling kuat, paling hebat. Lupa kalau ada Allah pemilik skenario mengatur semua kehidupan kita, lupa. Jadi kita sombong. Jadi kalau misalnya dapat ini itu rasanya cuma udah harusnya emang begitu, ini kerja keras gitu. Atau kita melihat orang yang happy, dapat rezeki, diundang sana sini, ya kan? Makan di sana sini kok kita hari ini rezeki kita kurang ya, nggak bisa makan di restoran gitu ya. Itu katanya enak banget sih dia. Nah, makanya kita itu ujiannya memang di situ. Jadi kita harus banyak istighfar ya. Ketika rasa sakit itu timbul, kita harus istighfar sama Allah dan ingat nanti ngapain sih kita itu mikirin hal-hal kecil kayak gitu. Artinya bukan kita menyepelekan perasaan kita ya, tapi kita ingat lagi rezeki itu benar-benar sudah diatur sama Allah. Rezeki itu Allah itu memberikan seperti burung kalau berangkat di pulang sore, apa dia pernah pusing gitu sama rezekinya enggak. Nah, ketika kita bekerja mencari nafkah atau apa itu sebetulnya kita bukan mencari rezeki, bukan mendapatkan atau kita yang akhirnya mendapatkan rezeki itu karena kita yang enggak. Sebetulnya kita itu hanya menjemput rezeki yang disediakan Allah. Masalahnya menjemputnya itu kita mau dengan cara yang gimana? Halal atau haram? Makanya sekarang ditentukan kerja cari yang halal. Sudah ada, sudah dicapai. Rezeki itu nggak pernah akan habis sampai kita tutup usia. Kalau kita tutup usia dan tandanya benar ada rezeki lagi. Jadi kita nggak usah takut. Hari ini kita ternyata di PHK, nggak ada kerjaan. Ya sudah, tinggal kita bismillah doa. Sama tetap, ya tetap bukan berarti kita santai. Jadi itu udah diatur sama Allah berarti dia aja di rumah nggak juga. Nah burungnya masih pagi pulang sore, pagi pulang sore artinya menjemput rezeki. Tapi masalahnya si burung ini menjemputnya dengan cara yang halal dan haram gitu. Nah itu sebetulnya. Jadi balik lagi ya, itu semua dari hati. Jadi kita nggak usah iri sama rezeki orang. Gitu. Ada orang di traktir sana sini yang sudah, sebenarnya dia ada traktiran, gitu kan? Kita nggak ada traktir ya nggak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa masak, lalu cuma tahu tempe. Syukurin aja gitu. Jadi itu ya, balik lagi ilmu nah saya itu sebenarnya juga nggak cocok dibilang tausiah dan balik lagi karena saya nggak bisa mengungkapkan Quran ayatnya, hadisnya, hal-hal. Saya cuma mengambil itu satu. Apa sih pesan dari setiap kajian yang saya ikutin itu untuk diri saya pribadi itu apa? Yang mau saya bagi di sini apa? Pengalaman hidup apa? Saya nggak mungkin juga menceritakan misalnya pengalaman hidup itu kan bagian dari pribadi yang bisa jadi aib yang keluarga. Jadi saya cuma mau bilang bahwa ini yang saya dapatkan bahwa ketika kaji ilmunya Allah yang luas tadi seperti kata Umi, itu kita akan lebih mantap hati kita, iman kita untuk yakin dengan Allah, untuk yakin bahwa Allah itu memberikan yang terbaik sesuai dengan maunya Allah bukan maunya kita. Ya, kita tuh maunya kan macam-macam ya, hawa nafsu, emosi, maunya begini, tapi Allah kalau udah punya mau, ya kita mau bilang apa? Ya Allah yang punya hidup kita. Allah memilih badan kita tubuh kita tadi bilang dulu suatu hari nanti kita diambil lagi sama Allah. Tubuh kita ini cuma titipan nanti juga akan dikubur. Jadi kita mau apa kalau Allah udah kasih ujian? Tugas kita itu cuma menerima. Artinya itu mengimani itu sabar. Tapi kata-kata kayaknya miss ya. Tapi memang itulah beratnya pada saat menerangkan sabar, ikhlas, sama gitu. Ya saya banyak dan itu kayak Surabaya. Tapi kok belum ada kesempatan ada, tapi kayak belum ada jalannya gitu, ada aja kayak pertanyaannya, tantangannya. Tapi nggak pernah itu berdoa dan titip doa sana sini kalau ada yang lambat melakukannya. Titip ya kalau nggak enak bisa bergaya udah itu doa jangan pendek.
terpanjang yang penting ini ya, saya mengingatkan diri saya sendiri. Kita itu kadang kalau berdoa, doa kita itu hanya untuk dunia, ya nggak? Kadang kita cuma misalnya ini ada ulang tahun, saya selamat ulang tahun, banyak umur, sehat, rezeki, jodoh dan sebagainya, dunia. Kita lupa doa. Kalau kita sebenarnya jangan sampai dan mudah-mudahan itu juga kalau kita doa tujuan kita hidup ini apa? Kita lupa doa untuk akhirat kita. Udah tahu itu sementara, nanti ujungnya juga di kematian, ujungnya juga di situ, tapi di kubur itu tidak berhenti. Itu masih ada kehidupan beribu-ribu ratus tahun panjangnya yang kata orang-orang dan ujungnya itu mau mana? Ujung kita apa coba? Kalau kumpul di mana nanti? Di surga. Pasti kan? Kalau kita semoga kita selalu punya keimanan itu selalu selipkan dalam doa. Itu doa terpenting, mau itu doa terserah, tapi jangan lupa itu doa semoga selamat akhirat masuk surga, kumpul bareng lagi nanti ketemu di surga yang Allah. Teman-teman saya itu sudah selalu boleh. Nanti kalau nggak ya tapi di surganya tolong aku nanti ya tampil kita masuk ajak aku ke surga. Itu maknanya dalam. Artinya dari sekarang dia ada surga, ada kajian, ya kan kayak gitu. Jadi kan jangan lupa doa itu yang penting masuk surga. Kumpul di surga. Keluarga masuk surga terutama ya, sama teman-teman juga. Kayak gini nih sebenarnya dengan istiqomah, semoga kita sama-sama saling gandeng nanti masuk surga. Berarti kita hidup di dunia bersama-sama dan nanti tetangga lagi di surga. Gitu. Jadi itu aja yang mau sampaikan gitu ya, intinya satu lagi ini itu kajian yang ini dan insya Allah dan jalannya sudah begitu lurus dan semoga istiqomah karena istiqomah itu memang harus diusahakan dan harus minta tolong sama Allah berdoa. Ya, mohon doanya dulu mudah-mudahan nanti kemudian saya menjalankan dan teruskan dengan juga berdoa dan saya itu bisa lanjut. Saya tuh ini dalam tanda kutip kepada almarhum Omar. Kenapa? Sampai saat ini Omar dan teman-teman ini masih bisa mengaktifkan pengajian ini lewat wasilah anak, cucu dan sebagainya. Saya juga itu selalu wanti-wanti ke teman-teman di Jakarta supaya ini yang saya bukan punya saya. Jujur ini kalau saya boleh sharing sedikit ya cerita. Nanti waktu saya itu berdiri tahun 2003. Di awal saya itu di Jakarta. Saya di Jakarta tahun 98. Awalnya nggak ada yang untuk mengusahakan biasa aja ya pengajian rumah gitu. Cuman terus ya berkembang ya Allah berjalankan. Founder-foundernya artinya yang pendirinya itu kalau orang kan udah ada, kemudian pada ada di dalamnya. Ini bukan nggak ada karena meninggal, karena sudah masing-masing. Tapi alhamdulillah manusia itu teman itu memang datang dan itu biasa lupa. Tapi Allah nanti akan selalu kasih gantinya lebih tepat gitu, sesuai dengan jalan. Alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih teman yang bisa sama-sama bertiga, sama-sama istiqomah juga dakwah. Jadi doa minta sama Allah. Ya dari saya juga kita doain ibu mudah-mudahan kita semua sampai saat ini bisa terus mengadakan pengajian apapun namanya. Bukan dapat ini ya, tapi semoga itu jadi jalan pahala dan termasuk pahala jari itu dan pengajiannya di saat apapun kita sharing ilmu. Kalau ada yang menjalankan itu, apalagi jadi yang menjalankan kita itu juga jadi pahala. Jadi kita itu kadang sharing ilmu suka malu ya, atau nanti dibilang soal ini. Saya biasanya malu ya, tapi di sini saya jadi sama Allah dikasih kesempatan. Kamu malu kenapa kayak gitu loh. Jadi ujian kan kita kadang-kadang sharing ilmu takut dibilang malu, takut bilang iya, takut bilang apalah. Tapi ya ketika kita mau jawab ya nggak perlu mikirin apa kata manusia gitu. Ya kita benar-benar mau cari tidurnya Allah gitu. Manusia mau bilang apa yang penting kita selalu lurus dengan Allah ya jalanin aja. Karena kita kan benar-benar seperti tadi kata Umi sampai kaki ilmu itu satu ayat. Memang gitu kita bukan ustazah. Memang kita harus berhati-hati ketika menyampaikan ilmu. Apalagi ketika nanti kita itu ya seperti Pak Ibu Buddha punya nama itu harus lebih hati-hati ketika menyampaikan ilmu. Karena mereka terus akan dipandang oleh masyarakat luas, diperhatikan. Kalau dia salah kata sedikit itu bisa dikupas tuntas. Jadi memang harus berhati-hati. Lebih baik lagi kalau belajar pada gurunya yang mengambil ilmu itu lebih baik lagi. Jadi menyebut seseorang dengan gelar ustazah itu juga agak berat ya tanggung jawabnya kita
orang itu udah menyanggupi dirinya ustazah. Karena tapi jangan berarti jadi nggak mau gitu loh. Kita tuh ya ketika kita udah dikasih sama Allah red carpet dakwah kayak gini, dikasih kesempatan tuh namanya red carpet. Kalau kan red carpet itu kalau di apa itu Amerika tuh kalau artis-artis ada red carpet jalan gitu ya, kayak aku bangga banget dan kayak kasih kesempatan tampil. Nah red carpet dakwah itu kalau Allah sudah ngasih kita jalan di situ, ambil, jangan dilewatkan. Karena kita nggak tahu apa yang bisa nanti. Kayak saya ketika kalau bikin buku gitu ya saya tadinya juga pakai dia pasti bikin buku nulis enggak ya. Tapi ya Bismillah lah, tarik terus, bikin lagi. Apa yang maksudnya ya Allah masih bikin kita. Jadi coba dalam itu saya cuma berharap dan saya bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk orang-orang misalnya hijrah atau dalam Islam dan juga di kalian dari dia. Karena berarti kan ada buku apa itu? Buku ini tak buku itu apa? Buku Alif Bakat. Itu yang belakangnya sekarang gambarnya orangnya ya yang orang itu. Udah berapa kali cetak itu? Bayangnya. Sudah berapa anak atau ibu dan belajar nanti yang baca itu? Dan bisa bayangin pahala yang mengalir ke beliau, Masya Allah ya. Ini kayak gitu loh. Kita nggak tahu ya ketika apa yang kita kerjakan bisa jadi pelajaran yang bermanfaat. Jadi semoga kita semua bisa selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Terus Allah hilangkan apa rasa iri dan ikhlasan kita, karena itu sangat membebani sehingga kita bisa lurus niat lillahi ta'ala dalam berkegiatan apapun itu. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau gak banyak yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau ada yang mau tanya silakan atau diskusi. Oh iya, tadi saya cerita buku ya. Saya ini ada buku ini udah 2 tahun lah. Ini buku saya, aku udah hijrah. Isinya tentang cita-cita hijrah. Ya nanti ini ada satu lagi buku saya ini nih, nggak diterbitkan di Gramedia. Ini tadi harus pesennya itu online. Nanti kalau ada yang mau pesen, nanti saya bantu pesennya. Ini bukan buku saya pribadi, tapi saya salah satu penulis yang ada di sini. Jadi ini bukunya isinya tulisannya banyak orang. Saya di halaman 97 ini di sini ada bisa jalan dakwah kita. Jalan dakwah saya. Nah terus saya mau cerita juga, saya ada buku tapi belum terbit. Ini juga buku yang saya nggak sendirian menulis, ada banyak penulis. Nah tulisan saya ada di salah satu dalamnya. Itu saya langsung nulis 3 tulisan yang dibagi dalam 3 buku. Ya nanti kalau boleh saya ini ada sekali ada quotes yang ingin saya bagikan, mungkin sedikit nyambung sama tadi yang saya sharing. Ada buku judulnya nanti hidup kadang begitu. Ini kalau mau lebih saya tawarin saya mau pesen kali-kali. Ini quote saya nih, saya bacain ya, saya bacain ya kalau boleh jatuh dulu ya. Hidup memang kadang begitu, tak selalu mulus seperti jalan tol. Perlu kerikil agar kita lebih berhati-hati, karena yang mulus-mulus seringkali melalaikan dan justru membuat kita mudah tergelincir. Terus ada satu quote lagi, ini buku yang kedua, judul bukunya judulnya lelahmu pasti dibalas oleh Allah. Quote yang saya tulis di kesimpulan buku itu, dengan ilmu kurasakan dahsyatnya kekuatan iman, keyakinan adanya Allah di balik semua yang terjadi, kesadaran untuk selalu berprasangka baik kepadanya dalam setiap kejadian yang dia hadirkan dalam hidup ini, benar-benar menjadi penguat yang menenangkan hatiku. Lalu ada konsep ketiga, saya bacain bukunya, judulnya Ada Saatnya Melepaskan. Tentang hijrah, dengan hijrah itu semudah meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib. Bicara memang mudah, tapi pelaksanaannya sungguh sulit. Maka memang untuk sampai ke sana kita ini perlu teman hijrah yang tidak hanya menemani, tapi juga membantu membuatkan perjalanan panjang. Karena hijrah itu
hanya sampai kita wafat ya. Setelah itu hijrah tertinggi kita adalah hijrah dari dunia ke akhirat, ke surganya Allah. Jadi kalau kita merasa hijrah kita harus ingat kita cuma hidup cuma sebentar, hijrah kita ya cuma sebentar, jadi jangan lewatkan masa-masa. Itu aja sih. Mohon maaf saya batin, sudahnya saya silakan hubungi malam. Oke, Bu Umi menanyakan sistem kajian kok bisa istiqomah? Bisa istiqomah. Ini maaf kalau yang ini seperti kan nampaknya stagnan ya, artinya nggak kalau tetap kalau seperti kajian lainnya kalau menurut kacamata saya sekilas dari apa yang dipaparkan Mbak Tia itu kok perkembangannya bagus gitu loh, artinya ada kenaikan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jujur saya juga bingung menjawab ini karena saya merasa juga semua ini benar-benar karena Allah aja, benar-benar karena Allah. Karena sungguh saya itu dalam perjalanan hijrah saya, perjalanan dakwah saya sudah tanya lagi nanya asal garam namanya ditinggalkan teman, itu biasa. Awalnya nggak biasa, awalnya ada rasa sedih, sakit, merasa kecewa. Oh ini udah cocok ya, ini udah cocok. Dia pergi, tak mau nerusin, terus juga aku sendiri rasanya sendiri. Tapi tadi kita jangan lupa kita berdoa sama Allah. Masya Allah dalam perjalanan ke Allah, kita mau hadirkan aja. Ya lewat dari sebab-sebab tentunya ya, yang langsung ya. Kalau ada teman, kalau saya di kajian ini kenal sama si A, si B, yang ini ternyata mau dukung ini, mau ayo kita lanjutkan kayak gitu. Memang harus ada semangat yang kuat dan teman-teman yang sama-sama sevisi-visi. Kita itu sama, kita ajak gotong royong sama jalannya kalau ya maju, nggak stuck. Memang karena ini saya selalu menekankan sama teman-teman ini ente koyol tulisan ini bukan pengajian saya hanya yang Allah kodokkan segala sampai sekarang. Nanti kalau saya sudah nggak ada, dia udah selesai, komentarnya udah nggak ada yang aktif. Tapi kalian teman-teman yang sekarang aktif ini, saya harapkan kalian juga punya semangat yang sama seperti saya untuk bisa meneruskan dan selalu mengkloning diri kita kepada teman yang lain. Karena kita nggak tahu siapa yang duluan ambil, siapa yang akan kita nggak pernah tahu. Tapi jangan pernah pelit dalam berbagi ilmu, jangan pernah pelit dalam menyampaikan apa itu semangat kan. Jadi kita kan maunya kayak MLM ya, kayak di level pahala. Jadi kita sharing aja, ayo sini, ayo bantu aku nih. Jadi dakwah itu jangan kita harus kayak saya ini kan Masya Allah ya Allah, ini kan ya tadi kita sampai oke. Tapi dakwah itu bahkan menyuguhkan ini minum depan jaga itu juga dakwah. Hal yang lain sepeda dakwah, karena teman-teman itu sebenarnya banyak itu yang ngurus itu dari hal yang sepeda sampai yang kita ngurusin kalau kita selama ini masih zoom ya, karena pandemi akhirnya kajian ini baru mulai lagi selalu minggu depan lain. Jadi zoom, nah zoom itu kan perlu keterampilan ya, teman-teman yang bisa ayo bantu. Nah jadi bisa istiqomah ya karena teman, karena Allah ya tetap, tapi Allah hadirkan teman. Nah itu yang harus dipelihara, dirawat hubungan baik dengan teman. Konflik pasti ada, buktinya saya tinggal walaupun nggak ada konflik dan tinggal mungkin mereka ada kebutuhan pribadi yang akhirnya membuatkan nggak lanjut lagi di jalan dakwah, biar kita nggak bisa paksa. Tapi ketika ada konflik, gesekan satu sama lain, misalnya bertengkar, nggak cocok, aku maunya gini, dia maunya gitu, nah itu kita harus lapang dada menerima perbedaan dulu. Kemudian satu lagi kemudiannya saya belajar menjalankan perbedaan. Ternyata memang dalam satu komunitas harus ada ketuanya. Kenapa? Karena ketua itu adalah nanti bagian yang memutuskan, kita ada di dalam keputusan. Kalau ada yang tidak sepakat, tetap ketuanya harus memegang keputusan dan yang lainnya harus ikut. Kalau nggak mau, kayak kita punya ide, kita punya gubernur, masyarakat kan pasti maunya banyak nih, idenya macam-macam, tapi kan ada ketuanya nih, gubernurnya, presidennya yang memutuskan. Suka nggak suka ya ikut, makmum harus bisa dikenal. Kalau nggak ada ketuanya, dulu saya tuh nggak ada ketua awalnya.
waktu kelas aku putusin tapi kok udah betul dan sendiri, nah itu nggak sehat. Jadi memang harus disepakati ada dua yang saya akan untuk memegang tanggung jawab. Tapi nanti perhatikan ya, ketika ditanya siapa mau jadi ketua, nggak ada yang mau. Saya itu kebiasaan kita, kalau bilang orang Indonesia ya, tapi kita gitu. Saya termasuk dulu tuh gitu. Termasuk saya dulu itu dan termasuk saya hari ini. Sebelumnya saya itu ada perasaan gitu. Enggak apa-apa itu aja nih, nggak sampai di sini aku apa mau aku mau ngapain itu ada. Jadi kan saya nggak percaya diri. Balik lagi Allah. Kita Allah hadirkan kesempatan. Apa maksudnya? Kita karena Allah dari dahulu, insya Allah mau berbagi karena Allah. Ya, jadi kedua juga itu kan mundur-mundur. Nggak mau jadi ketua, tapi maunya banyak. Itu artinya orang yang tidak mau bertanggung jawab. Kalau maunya banyak kan nggak bertanggung jawab jadi ketua, ambil posisi itu dipercaya dia udah terima. Gitu. Jadi harus ada ketua sih itu. Saya belajar sih. Semoga membantu, maaf kalau bukan Bumi ya. Saya pengalaman. Ya. Bumi kalau mau melengkapi tadi tentang apa yang saya sampaikan, saya tidak ada ilmunya soalnya. Sharing yang saya dapat. Oke, maaf dari batin. Kemudian saya akhiri sementara baca satu majelis. Allahumma wa'alaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bahagianya pujian ini. Saya percaya setiap kalimat yang diucapkan oleh Nabi itu mempercepat profil yang terbaik untuk menuju surga. Amin. Saya ini yang beriman kepada Allah dan berjihad fisabilillah dengan harta, dengan jiwa dan dengan tenaga, dia akan mendapatkan janji dari Allah, tempat yang tertinggi di sisinya. Mudah-mudahan Kak Ina merupakan generasi penerus dari almarhumah Ibu Subadi yang bisa mewarnai dan bisa mengangkat derajat seluruh keluarganya. Mudah-mudahan di dunia bersatu dan di akhirat nanti bisa bersama-sama. Amin. Sebagai kesimpulan tadi saya catat, alhamdulillah bahwa ternyata kita tidak diperkenankan untuk putus asa dalam berdoa dalam kondisi apapun bagaimanapun, karena doa itu mutlak dibutuhkan oleh tiap-tiap hamba Allah. Sebab kita ini lemah. Dalam kondisi terjepit kita sadar bahwa kita tidak mampu apa-apa, dan dengan doa optimisme hidup akan tumbuh. Terutama kalau tadi sudah sampaikan oleh dia dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, itu merupakan bentuk kepasrahan kita kepada Allah, sekaligus pengakuan kepada diri bahwa memang kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa tanpa adanya turun campur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terutama untuk Ibu Bagio yang saat ini masih harus merawat bapak, dari sempat bincang-bincang sedikit tentang la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, terus putus di masa itu la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut Allah berikan kekuatan lebih kepada kita, karena sebenarnya kita tidak kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tanpa ditolong, tanpa dipenuhi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang kedua, bahwa ternyata bacaan la haula wala quwwata illa billah itu bisa
syukur kita dan menekan rasa hasad. Dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, tahu tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Dan kita tidak mampu apa-apa tidak dikawal oleh Allah, tidak punya apa-apa kalau dari Allah. Pengakuan ini secara otomatis menjadikan kita bersyukur. Alhamdulillah, aku kok masih diberi sama Gusti Allah ya. Sekaligus menekan rasa hasad. Tadi di antara arti hasad SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa diri kita yang tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa, kok sombong? Kalau dulu saya pernah dengar menungso yang pengantin itu sombong, yang seharusnya punya sombong itu boneka, karena boneka kan bersih, isi perutnya nggak ada apa-apa, kalau silikon kan ya, atau kain. Sementara manusia itu siapapun dia, betapapun kehidupannya, ya, betapa banyak kekayaannya. Menurut saya kalau dengan itu bisa dilihat, manusia adalah tong sampah. Manusia sudah tong sampah. Kemanapun dia pergi membawa sampah, di dalam bentuknya sampah itu. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkumpul di sini dan satu saat kita akan satu di surga bisa dengan masjid. Tadi memang betul itu pengalaman dari ibunya saya asuransi yang sekarang menjadi ibu pemerintahan. Jadi kemana ibu itu berdampak positif atau negatif terhadap anak tergantung pada apa yang dia ucapkan pada waktu beliau. Mungkin kalau kita sudah lewat ya, karena kita sudah mimpi bisa kita pesankan hari ini kepada anak-anak kita, jangan sampai terlanjur mengatakan kata-kata yang tidak pantas di depan anak. Kalau saya dulu diwasiatkan sama ibu ketua, saat saya melahirkan anak pertama didampingi oleh ibu ketua, titik-titik ya namanya saja, titik-titik dari ya, kalau paling saya ingin kalau saya ini mbak, meskipun beliau ibu ketua tapi nggak sakit saya ini titik-titik dari itu, ojo nanti satu kali pun mengatakan bodoh, nakal, itu kok semua. Ojo nanti satu kali pun mengatakan dia bodoh, dia nakal. Itu aja bisa semua itu kata bodoh, kata nakal. Ya, itu bisa menjadikan anak-anak betul-betul bodoh. Dan kalau dua kata itu ada pada diri anak itu kita kalau akan bisa kita akan hancur. Terima kasih. Terus kita banyak